Bacaan firman Tuhan hari ini dari Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Tema renungan pagi hari ini, bijaksana, adil dan beribadah. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai rencana penyelamatan Tuhan. Allah memiliki rencana bagi gereja dan masyarakat melalui keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Untuk menyampaikan hal ini kepada jemaat, Titus yang ditinggal di Kreta diminta untuk mengangkat para penatua di setiap kota. Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya urutan itu. Mula-mula ia memberikan pedoman bagi orang-orang percaya di dalam gereja. Kemudian dia menginstruksikan pria dan wanita tentang kesalehan dalam pernikahan mereka, kehidupan keluarga dan budak, orang-orang yang harus tunduk pada tuannya. Inti pengajaran Rasul Paulus berdasarkan rencana penyelamatan Allah tersebut terbagi dua, yaitu 1. Pesan bagi pejabat gereja, para penatua, atau presbiter, haruslah tidak bercela, suami dari satu istri atau sebaliknya, dan anak-anak mereka haruslah juga menjadi orang percaya yang hidupnya tidak tercela. Sebagai pengawas harus bebas dari cela, tidak sombong, tidak cepat marah, bukan pemabuk, tidak kasar atau rakus akan keuntungan, tetapi ramah, pencinta kebaikan, punya pengendalian diri, jujur, suci, dan disiplin. Para presbiter harus menjadi pelaku firman agar layak memberikan pengajaran dalam ajaran yang sehat, dan juga untuk menegur mereka yang menentangnya. 2. Petunjuk untuk orang percaya dalam masyarakat. Orang yang lebih tua harus berpikiran jernih, bermartabat, mengendalikan diri, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketabahan. Wanita yang lebih tua juga harus sopan dalam perilaku, bukan pemfitnah atau pemabuk. Mereka harus mengajarkan apa yang baik dan dengan demikian melatih para remaja putri. Wanita yang lebih muda harus dilatih untuk mencintai suami dan anak-anak mereka, untuk mengendalikan diri, murni, bekerja di rumah, baik hati, dan tunduk pada suami mereka sendiri, agar firman Tuhan tidak dihujat orang. Orang yang lebih muda harus bisa mengendalikan diri. Titus sendiri harus menjadi teladan perbuatan baik. Baca Titus 2 ayat 8. Para pelayan harus tunduk pada tuannya sendiri dalam segala hal. Mereka harus menyenangkan, tidak argumentatif, tidak mencuri, tetapi menunjukkan semua itikat baik. Dasar instruksi yang diberikan Paulus, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Titus 2 ayat 10, supaya dalam segala hal mereka memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Pesan bagi kita di GPIB, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, baik sebagai presbiter maupun jemaat, kita harus mengalami perubahan hidup menjadi umat yang memiliki pengendalian diri dan menyadari bahwa kita hanya memiliki kebebasan di bawah kendali Tuhan dalam mengatasi hal-hal yang sebelumnya mendominasi kehidupan kita.
Menjadi orang yang dapat dipercaya dalam hubungan dengan orang lain atau dengan sesama kita, dalam hal keadilan, integritas, kejujuran, dan kebenaran. Hidup saleh sebagai hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan ketika hidup kita berpusat pada Tuhan dan pada kehendak dan tujuannya. Kesimpulan dari firman Tuhan ini. 1. Kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita sebagai orang berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan. 2. Kasih karunia Tuhan itu tidak statis, tetapi ibarat sekolah kehidupan. Anugerah Tuhan itu akan terus memproses kita. Kita akan melihat sisi negatif dari kehidupan Kristen yang harus dihindari, dan sisi positif dari kehidupan Kristen yang harus dilakukan. 3. Kasih karunia Tuhan itu membangun kesadaran diri untuk membangun karakter yang tetap sama, baik saat kita di depan orang lain atau saat kita sendirian. 4. Kasih karunia Tuhan itu mengarahkan kita hidup saleh yang akan membedakan serta memisahkan kita dari orang-orang yang masih hidup secara duniawi. 5. Sebagai manusia yang berbeda itu menyebabkan kita ingin menjadi serupa dengan Yesus, menjadi umat yang istimewa, dan bersemangat untuk selalu melakukan perbuatan baik. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Roh-Mu senantiasa menyadarkan bahwa penderitaan dan kematian-Mu adalah wujud kasih-Mu. Mampukanlah kami meresponnya melalui perilaku hidup yang berkenan kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.